Pembentukan BSSN merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman siber. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar pada keamanan siber. Presiden RI Joko Widodo pada 19 Mei 2017 telah menandatangani Perpres nomor 53 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Perpres nomor 133 tahun 2017. Tugas BSSN. BSSN memiliki tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Sejalan dengan visi Presiden, Badan Siber dan Sandi Negara hadir untuk mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia. Program strategis meliputi teknologi, pengembangan kapasitas SDM, organisasi, kerjasama, dan regulasi. Kegiatan BSSN, layanan aduan siber, BIMTEK Index kami, sertifikat elektronik, Honeynet Project, GovCisor, Klik BSSN, pendidikan dan pelatihan siber dan sandi. Kerjasama. Dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan, BSSN telah melakukan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri. BSSN telah melaksanakan MOU dan PKS dengan kementerian, lembaga, BUMN, Pemda maupun universitas di Indonesia, serta MOU dan LOI maupun Joint Agreement dengan negara-negara lain. Organisasi. BSSN saat ini dipimpin oleh kepala yang didampingi wakil kepala, serta dibantu oleh seorang sestama dan 4 deputi, yakni Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi, Deputi Proteksi, Deputi Penanggulangan dan Pemulihan, dan Deputi Pemantauan dan Pengendalian. Capaian BSSN. Indeks GCI. Peningkatan Indeks Keamanan Siber Indonesia dalam Global Cyber Security Index menjadi peringkat ke-41 dunia pada tahun 2018, peringkat ke-9 di Asia Pasifik, dan peringkat ke-4 di ASEAN. Sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE berjumlah 62.183 telah dimanfaatkan oleh 187 instansi. Dengan sertifikat elektronik yang diterbitkan selama 2019, sekitar 37.000 sertifikat. Ya, halo pemirsa, pemanfaatan internet telah mengubah pola hidup dan budaya manusia. Hal ini membuat masyarakat mudah mendapatkan informasi secara terbuka, baik konten positif maupun negatif. Nah, untuk itu, Badan Cyber atau Siber dan Sandi Negara (BSSN) hadir dalam melaksanakan keamanan cyber yang efektif dan efisien. Saya Herjino Syaputra, kita akan berbincang lebih jauh terkait keamanan cyber mulai dari kita sendiri. Ini penting sekali karena secara tidak sadar kita bahwa keamanan cyber telah menjadi salah satu prioritas utama di banyak negara karena meliputi banyak sekali lini kehidupan, kesehatan, keuangan, pertahanan, dan hal-hal lainnya. Nah, hal ini tentunya berbanding lurus dengan ancaman yang juga dari pemanfaatan teknologi ini. Kita akan coba berbincang dengan Bapak Anton Setiawan, Direktur Proteksi Ekonomi Digital BSSN yang sudah hadir bersama saya di studio untuk Indonesia Bicara. Selamat malam Pak Anton, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Ini kita bicara BSSN ya, ini luar biasa. Saya tadi juga sempat sebelum ini
agak sedikit Google search gitu ya, karena Badan Cyber Sandi Negara ini Ya. kan menarik. Sebelumnya ada lembaga Sandi Negara ya Pak. Ya, Benar. kalau kita bicara BSSN, tugasnya apa sih Pak? BSSN ini bedanya apa dulu dengan lembaga Sandi Negara? Iya. Ah, Ya, kalau kita bicara dulu Lembaga Sandi Negara, Lembaga Sandi Negara adalah ya institusi pemerintah gitu yang bertanggung jawab terhadap persandian nasional. Oke. Yang sektornya itu hanya sektor pemerintah saja, berurusan dengan segala sesuatu yang bersifat kerahasiaan negara gitu ya. Oke. Jadi dihandle oleh Lembaga Sandi Negara. Kemudian dengan berkembangnya waktu dan kebutuhan negara kita untuk melindungi ruang cyber kita. Oke. Maka kemudian melalui Perpres 53 dan 133 dibentuklah BSSN yang merupakan transformasi dari Lembaga Sandi Negara. Bedanya apa? Ya, tugas persandian tetap ada, tetap dilakukan karena itu sifatnya tertutup dan kerahasiaan negara, tetapi lebih lagi sekarang sudah menjangkau sektornya lebih besar gitu ya. Ya, Kalau tidak dulu hanya hanya pemerintah, pemerintah kan, ya, ya. sekarang sudah Sektor meliputi swasta juga. sektor ekonomi digital dan juga sektor infrastruktur kritis nasional. Oke. Itu seperti PLN, ya kan? Ya, betul. Air, penerbangan itu sudah masuk ke dalam hal-hal yang menjadi tanggung jawab BSSN untuk dilindungi keamanan sibernya. Oke, jadi kalau kita bicara ini backgroundnya ya karena ya kita tahu industri 4.0 digitalisasi di Benar. berbagai lini tadi ya Pak ya. Siap. Jadi itu kenapa akhirnya ruang lingkupnya Lebih besar, lebih besar lebih luas dari ya. yang dulu. Ya. Ini juga mungkin perkembangan dari dulu sampai sekarang kan nggak bisa disamain gitu ya Iya, Pak. benar. Nah kalau bicara tadi Anda setuju bahwa sebenarnya keamanan cyber itu salah satu prioritas ya Pak di semua negara ya, tidak terkecuali karena kita tahu ya Pak, kita hidup di dunia penuh digital tadi, semua ranah keamanan, keuangan, kesehatan. Nah kalau bicara ancaman sendiri Pak, kita melihat apakah di tanah air sendiri bagaimana Anda melihat keamanan cyber atau siber di tanah air di Indonesia untuk saat ini? Ya, kalau kita melihat keamanan tentunya kita melihat data-data dan fakta yang ada. Saat ini kalau kita lihat di tahun 2019 saja berdasarkan catatan dari Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional yang ada di BSSN, itu serangan siber terhadap Indonesia itu mencapai 250 juta. Itu gitu dari kan. luar? Dari luar dan dari dalam juga gitu bercampur. Iya. Jutaan? Iya, jutaan. Dan ini Oke, kita biasanya akhir tahun ini kita mau rilis gitu kan. Saya sempat cek dulu data bocoran datanya gitu kan, sudah mencapai sekitar 370 juta serangan. Tahun ini meningkat karena memang aktivitas online-nya meningkat. Betul. Jadi memang kalau 2020 ini ya meningkatnya mungkin karena faktornya tadi ya Pak. Iya, benar. Memang orang banyak online seperti Iya. itu. Nah kalau bicara dari tahun ke tahun Pak, apakah memang trennya memang seperti ini meningkat atau memang di 2020 karena kita ada di pandemi seperti itu? Ya, Kalau di-compare sama tahun lalu mungkin. iya, datanya baru bisa kita compare tahun lalu ya, karena BSSN juga baru ditetapkan 2017 dan National Security Operation Center kita baru berfungsi juga di tahun 2019 gitu. Oke. Jadi memang catatannya baru bisa kita compare. Tetapi dari catatan itu ya kita bisa lihat memang karena aktivitas kita ya di masa pandemi ini yang kemudian semuanya Ya, online online. ya. Aha. Jadi ya juga namanya di mana ada gula di situ ada semut gitu kan. Iya. Ada Iya. demand, Iya, supply. iya, dan Oke. penjahat semuanya ya berpindah Oke. gitu kan. Nah kalau bicara yang di tanah air, yang di Indonesia, apa sih Pak kejahatan cyber yang mungkin yang paling mendominasi? Kalau kita kan orang-orang awam banyak yang mendengar ada ya penipuan-penipuan online shop, fintech juga. Iya. Kalau di luar tuh yang kita tahu ada data-data yang dijual ya. Kemarin di Amerika Muslim Pro. Iya. Jadi sempat perbincangan. Nah, kalau di tanah air, apa kejahatan cyber yang menurut Anda dan BSSN yang harus kita waspadai, yang paling mendominasi seperti itu? Iya, berdasarkan catatan dari BSSN, hampir 32% itu sebetulnya didominasi oleh malware. Oke. Ya, malware itu yang masuk ke dalam sistem kita, kemudian mengeksploitasi sistem kita tanpa kita ketahui. Itu yang sebetulnya paling berbahaya saat ini gitu ya, karena dia berjalan di dalam sistem kita yang tanpa kita sadari, gitu. Oke. Itu banyak kita tangkap, terus kemudian ya fraud, kejahatan-kejahatan online yang seperti tadi Mas Juno sebutkan itu bagian juga yang menonjol, yang mendominasi
mungkin secara publikasi justru mendominasi yang Iya. penipuan-penipuan ini gitu ya. Karena ini yang banyak muncul ke Iya, publik banyak muncul kan. dan memang Nah, langsung terkena ke ya, masyarakat. masyarakat. Aha. Nah, kalau malware tadi Pak yang Anda sebutkan di awalnya menarik bahwa kita ya sering mendapat serangan tanpa diketahui. Ya. Ini biasanya menyasar lembaga negara atau swasta atau ini seperti apa Pak? Ya, kalau kembali lagi ke catatan kita ketika kita bicara tadi malware ada di 30%, ketika kita cek juga memang yang menyasar yang paling banyak itu di pemerintah. Justru di pemerintah gitu ya, sistem-sistem di pemerintah karena mungkin mempunyai data-data yang penting, data-data yang menyangkut kehidupan berbangsa gitu. Ya, Jadi itu ya. yang banyak masuk yang kemudian kita temui dan coba kita selesaikan gitu kan, kita selesaikan supaya sistem itu kembali imun lagi gitu ya. Oke. Tidak ada malware di dalamnya dengan melakukan ya assessment, kemudian hardening ya, perkuatan seperti Ini itu. tentunya bahaya dong Pak. Iya. Seberapa bahaya Pak? Iya, kalau kita lihat sebetulnya kan sistem di pemerintahan, kalau kita lihat tadi ya paling banyak pemerintahan. Kemudian pemerintahan itu memegang peran penting dalam pelayanan publik. Betul. Kalau itu kemudian mati gitu kan, diganggu atau dirusak ya pelayanan publik bisa terhenti kan. Iya, iya. Ya contohnya 2 tahun lalu kita punya WannaCry yang kemudian rumah sakit berhenti pelayanannya. Nah itu yang Karena ini sempat terjadi di Singapura juga ya Pak, Iya, Singapore Health benar, Center Helsing. dan kalau tidak salah public transport di Estonia. Iya benar. Oke, jadi ini kurang lebih contoh kasus yang sama. Seperti Ketika malware ini menyerang tadi ranah pemerintah atau akses publik, bahayanya bisa seperti Iya, itu. benar. Oke, dan ini bisa dicegah Iya. akhirnya. Oke, Pak. Nah, kalau bicara kejahatan, nah Anda sendiri ini Direktur Proteksi Ekonomi Digital, menarik sekali karena ekonomi digital. Mungkin yang ada di pendapat atau di pikiran pemirsa yang lagi nonton ekonomi digital pasti online shop ya, hal-hal lain yang terkait transaksi digital. Bapak sendiri memang membawahi ekonomi digital ini lingkupnya seperti apa Pak? Ya, lingkup ekonomi digital ya semua kegiatan bisnis atau ekonomi gitu ya yang menggunakan teknologi informasi gitu kan. Yang paling banyak ya sekarang ya online shop gitu ya, marketplace itu paling banyak gitu Transaksi kan. online, Terus kemudian betul. yang paling menonjol juga sekarang adalah financial technology, fintech, peer to peer, Ya, ya, pinjam fintech meminjam dan lain-lain dan kemudian juga menjadi permasalahan tersendiri Oke. karena banyaknya fraud gitu. Itu yang Oke. kita tangani hal-hal seperti itu. Nah, kalau bicara transaksi digital tadi, fintech, Anda melihat trennya seperti apa Pak di 2020 ini? Apa semakin mengkhawatirkan? Kalau tadi malware kan ada di angka 30%, cukup tinggi sebenarnya. Kalau bicara transaksi digital sendiri, kejahatan cybernya seperti apa Pak? Apakah cukup tinggi, mengkhawatirkan? Ya, yang mengkhawatirkan di Indonesia bukan pada teknologinya, tetapi kepada kemunculan perusahaan-perusahaan Oke. fintech yang ilegal. Dan masyarakat nggak Iya, tahu gitu? dan Oke. mereka ya karena kebutuhan kan mereka misalkan contoh pinjaman itu kan meminjamkan dengan cara mudah ke Ini masyarakat. banyak sekali kasusnya Iya, Pak ya? banyak Aha. kasus gitu. Itulah makanya kemudian pemerintah melalui OJK membentuk Satgas Waspada Investasi gitu kan untuk menampung laporan masyarakat dan melakukan penutupan terhadap entitas-entitas fintech yang ilegal. Oke. Nah, kalau bicara fintech sendiri, Pak, ini sudah banyak sekali contoh kasus ya, dan bahkan mungkin nggak perlu jauh-jauh, mungkin teman-teman atau sahabat kita di rumah pasti ada beberapa yang sudah mendapat penipuan. Ada tindakan tegas apa, Pak, biar mereka ini tidak menjamur? Karena kan ada lagi, dan ujungnya pasti kalau tadi ada beberapa bahkan yang kasusnya karena nggak bisa bayar hutang, bisa bunuh diri, atau mungkin hal-hal lain. Apa yang dilakukan BSSN agar fintech ilegal ini tidak bermunculan lagi? Ya, kalau fintech ilegal ditangani oleh tadi Satgas Oke, gitu ya, yang oke. melibatkan teman-teman di OJK, kemudian teman-teman di kepolisian dan kemudian Kominfo. Untuk peran BSSN di dalam fintech ini justru memberikan perkuatan kepada fintech yang legal. Oke. Sehingga ketika mereka melakukan bisnis gitu kan, mereka tetap aman gitu karena ini finansial kan, sasaran dari legal penjahat juga, gitu oke. kan. Supaya aman gitu kan, supaya mereka bisa menjalankan sistemnya tidak terganggu, kemudian tidak terjadi fraud seperti itu gitu kan. Membatasi juga akses-akses yang tidak disahkan gitu ya, yang tidak sah seperti eksploitasi data pribadi itu kan banyak terjadi. Ya, masyarakat, kalau kita bicara masyarakat, ini juga sebenarnya
tanggung jawab masyarakat juga ya Pak. Kita yang pengguna, karena banyak yang tidak sadar bahwa sebenarnya informasi yang kita punya akses sebenarnya juga harusnya tidak diumbar juga ke publik ya Pak. Karena banyak sekali kalau kita bicara online, semuanya diumbar seperti privacy, akhirnya ya data disalahgunakan. Dan kita juga harus bisa memilah ya Pak ya antara hoax dan juga yang mana fintech yang benar atau yang ilegal. Nah, kalau Anda sendiri Pak Anton punya tips agar masyarakat nih tahu nih kalau fintech ini legal, ini baik, bagus atau tidak seperti itu? Ya, kalau kita bicara fintech legal, maka yang pertama diaju adalah list atau daftar yang dikeluarkan oleh OJK. Oke, kita bisa lihat di situ. Iya, kita bisa lihat. Kalau kita mendapatkan penawaran, cek dulu, gitu kan? Benar nggak ada Benar di nggak sini? ada, gitu kan, di dalam situ. Terus kemudian ada kampanye juga dari pemerintah yang kita keluarkan 2L gitu. Sebenarnya tidak hanya legal, tapi juga logis. Logis. Karena banyak penawaran-penawaran investasi itu keuangan yang tidak logis dan Betul. itu banyak terjebak masyarakat di situ. Benar. Jadi 2L gitu, legal dan logis. Oke. Itu yang coba kita sampaikan ke masyarakat melalui kampanye Jadi harus literasi. logisnya dipakai nih Pak ya, Iya, logiknya ya. Karena something yang too good to be true, sometimes it's not even true gitu Iya, ya. benar. Baik, Pak Anton kita jeda dulu, Baik. masih kita akan bahas mengenai keamanan cyber mulai dari kita sendiri. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Benar Pak?